Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang produksi beras dalam memenuhi kebutuhan pangan di DKI Jakarta, tepatnya di PT Food Station Cipinang Jaya. Seperti apa serunya pengalaman selama di sana? Yuk kepoin. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk melangsungkan kehidupannya. Permasalahan pangan tidak hanya dikelola oleh suatu wilayah tertentu, namun menjadi permasalahan global dunia. Di Jakarta terdapat perusahaan yang bekerja di bidang ketahanan pangan, yaitu sebagai badan usaha milik daerah PT Food Station Cipinang Jaya, yang bergerak dalam bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan khususnya beras. Adapun PT Food Station Cipinang Jaya menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan menjadi pusat informasi bahan pangan di Asia Tenggara. Food Station menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik, sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Dengan pengalaman lebih dari 42 tahun, PT Food Station Cipinang Jaya berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi, mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Yuk kita lihat pengolahan beras di PT Food Station. Sebelum masuk area produksi, setiap bahan baku yang masuk sudah harus difumigasi. Wajib dan tidak ada toleransi pastinya, karena untuk menghindari adanya kutu dan binatang lain, dan mencari kualitas beras terbaik. Yang pertama, masuk ke area inlet underground. Tempat untuk mencurah, prosesnya dituang agar masuk ke dalam mesin yang berjalan secara otomatis serta memakai sensor. Sampai di packing pun tidak ada sentuh tangan histeri dalam bakteri atau kuman. Ditimbang agar mengetahui jumlah produksi dan mengetahui perhitungan saat pembuatan. Kedua, pre-cleaner. Beras pecah kulit disaring atau diayak, karena pada saat penerimaan bahan baku dalam bentuk karung 50 kg, bagian kisi saat analisa mengambil secara acak atau sampling, karena masih dalam bahan baku dan kemungkinan proses pengeringan dengan cara dijemur di lantai. Ketiga, masukkan ke dalam mesin whitening. Tujuannya untuk mengkikis kulit luar sehingga beras tersebut menjadi berwarna putih. Dengan cara beras pecah kulit digesek dengan karet roll sehingga menjadi lebih putih. Lalu diayak untuk memisahkan menir. Ukuran yang 1/4 atau 1/8 dari ukuran beras harus dipisahkan, karena standar beras premium tidak boleh ada menir. Yang dibolehkan untuk beras premium broken atau jintai hanya 15%, untuk beras medium broken sebesar 25%. 4. Mesin rotary shifter. Beras dipisah dengan cara diayak untuk memisahkan yang utuh dan yang patah. 5. Mesin stunner atau destunner. Mesin berfungsi untuk memisahkan beras dengan batu. 6. Race polishing atau proses poles. Titik analisa. Proses poles bertujuan ketika diputihkan masih ada sisa debu dan belum mengkilap, maka dipoles dan diuji analisa standar 95 derajat sosoh dengan tingkat transparasi 2-3. Dengan tingkat keputihan harus di atas angka 43. 7. Mesin separator atau pedisparator. Sisa sekam yang masih terlewat dibersihkan dengan alat ini sehingga benar-benar bersih. Kedelapan, mesin length grinder atau pemisah ukuran. Beras besar dan patah dipisah dengan cara diayak melalui silinder panjang yang berputar. 9. Mesin kontrol feeder. Mesin pencampuran beras medium atau premium. Contohnya, mencampurkan 15% broken dengan 85% beras kepala, jadi hasilnya akan jadi beras premium. 10. Mesin color sorter. Untuk memisahkan semua warna selain beras, termasuk biji hitam, biji kuning, biji kapur, batu, benda asing,
yang hampir semua mesin penggilingan harus mempunyai mesin kala setter agar hasil produksi bisa berkualitas. 11. Shutter scale, mesin timbangan beras berdasarkan ukuran kemasan. Ke-12, packing, pengemasan beras dalam kemasan tergantung sesuai pemesanan yang diberikan tim perdagangan. 13. Langsung proses lansir atau simpan gudang lapangan jadi. Proses ini sudah menjadi ranah atau wewenang dari tim gudang. Serah terima ke tim gudang.